Harapan publik agar rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibahas terlebih dahulu secara matang dengan melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat. Sepertinya tak digubris oleh para anggota Komisi 1 DPR RI yang seperti dikejar waktu untuk membawa RUU TNI tersebut ke paripurna. Apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang? Apakah bisa disetujui? Kata Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025, yang dijawab setuju oleh seluruh anggota yang hadir. Adapun RUU itu disetujui untuk dibahas ke rapat paripurna setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini fraksi. Seluruh fraksi pun menyetujui RUU tersebut untuk dibahas ke tingkat lanjut. Pengambilan keputusan itu pun disaksikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan, hingga Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono. Utut sebelumnya mengatakan bahwa semua mekanisme dalam pembahasan RUU tersebut sudah dilalui, mulai dari penerimaan surat Presiden, menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, hingga menyelesaikan rapat di tingkat panitia kerja. Kita juga sudah rapat dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara, kata dia. Adapun perubahan yang ada dalam RUU TNI terdiri sebanyak 3 pasal, yakni Pasal 3 tentang kedudukan TNI, Pasal 53 tentang usia dinas keprajuritan atau batas usia pensiun, dan Pasal 47 tentang jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Berdasarkan paparan yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, perubahan dalam Pasal 3 berbunyi, kebijakan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI, berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Sedangkan pada Pasal 53, batas usia pensiun Bintara dan Tamtama menjadi 55 tahun, sedangkan perwira sampai dengan pangkat kolonel memiliki batas usia pensiun pada 58 tahun. Sebelumnya usia dinas paling tinggi hanya 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama dan 58 tahun bagi seluruh perwira. Namun yang membedakan dalam RUU tersebut adalah usia pensiun bagi perwira tinggi diatur berbeda-beda dalam tiap tingkatannya. Untuk Bintang 1 usia pensiunnya yakni 60 tahun, Bintang 2 usia pensiun 61 tahun, Bintang 3 usia pensiun 62 tahun. Khusus Bintang 4, usia pensiun ditetapkan menjadi 63 tahun, tetapi bisa diperpanjang hingga 65 tahun. Perpanjangan itu bisa dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan negara. Dan perubahan yang terakhir yakni Pasal 47 soal jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Selain jabatan sipil yang diatur dalam pasal itu, dia menjelaskan bahwa ayat 2 pasal tersebut meminta agar prajurit TNI mengundurkan diri atau pensiun jika hendak menduduki jabatan lain. Dalam draft tersebut, ada sebanyak 15 bidang atau ruang jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI aktif. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebelumnya, hanya ada 10 bidang yang diperbolehkan diisi TNI aktif. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan penolakan mereka terhadap panja RUU TNI yang melakukan pembahasan secara tertutup di sebuah hotel mewah di Bilangan, Jakarta Selatan. Pembahasan ini tidak sesuai karena diadakan tertutup, ujar salah satu anggota koalisi, Andri Yunus, yang juga merupakan Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, saat menerobos masuk ruang rapat panja di hotel tersebut. Ia memandang pembahasan tertutup tersebut tidak sesuai dengan komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik. Aspirasi itu disampaikan oleh 3 orang perwakilan koalisi yang mendadak memasuki ruang rapat panja. Namun para perwakilan tersebut langsung ditarik keluar ruang rapat oleh pihak pengamanan rapat. Setelah ditarik keluar ruang rapat, para perwakilan koalisi tetap menyerukan aspirasinya saat berada di luar ruangan. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Hoi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat,
yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.